Andaikan sesosok perwujudan wanita itu memang hendak memberitahukan kepada kita tentang keberadaan seorang bayi yang merupakan anaknya, bisa jadi anaknya tersebut kini masih dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal. Tapi firasatku mengatakan, rasanya tidak mungkin kalau anaknya tersebut masih dalam keadaan hidup. Karena kalau ternyata anak tersebut memang masih dalam keadaan hidup, bisa jadi sekarang umurnya sudah lebih tua dari kita. Atau mungkin anak tersebut sudah meninggal karena usia tuanya. Loh, kok bisa begitu, Van? Tanya Gio di antara ketidakmengertiannya atas perkataan Irfan. Ya iyalah, Gi. Dari apa yang telah aku baca mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perwujudan makhluk gaib, terkadang kita mengalami sebuah peristiwa menyeramkan yang sebenarnya adalah perwujudan dari kejadian masa lalu. Dengan kata lain, sosok wanita yang telah aku dan engkau lihat itu sebenarnya merupakan perwujudan dari sosok wanita masa lalu yang mempunyai seorang anak yang masih bayi. Dan andaikan bayi tersebut masih hidup hingga sekarang, bisa jadi bayi tersebut sudah berubah menjadi orang tua ataupun sudah meninggal karena usianya yang tua. Jawab Irfan yang berbalas ekspresi kekagumanku atas pola pikir Irfan yang terkesan cerdas. Walaupun apa yang telah dikatakan oleh Irfan tersebut belum tentu benar, tapi setidaknya kini analisa Irfan tersebut telah membuat aku mempunyai sebuah landasan awal yang akan menjadi patokanku di dalam menyingkap misteri ini. Lalu Van, andaikan sesosok perwujudan wanita itu memang hendak menunjukkan keberadaan seorang anak bayi yang bukan merupakan anaknya kepada kita, dengan maksud apa sebenarnya dia menunjukkan semua itu kepada kita? Tanyaku yang berbalas keterdiaman Irfan untuk beberapa saat. Mungkin sesosok perwujudan itu hendak memberitahukan kepada kita mengenai adanya ancaman ataupun kejadian buruk yang akan menimpa anak bayi tersebut. Apakah itu akan terhubung dengan keadaan mamahku yang saat ini tengah hamil lagi, Van? Tanyaku kepada Irfan dengan menunjukkan ekspresi rasa khawatir. Kamu jangan berpikir negatif dulu, Kos. Kan dari awal tadi aku sudah bilang, apa yang telah aku katakan ini hanyalah sebatas sebuah kemungkinan. Jadi apa yang telah aku katakan ini bisa jadi benar, bisa juga nggak benar. Jadi kamu nggak usah berpikir terlalu jauh ke arah sana. Benar atau enggak perkataan kamu itu, Van? Jujur aja, aku sekarang merasa khawatir dengan keadaan Bapak, Mama dan Endah, terutama Mama. Andaikan perkataan kamu itu memang benar, dan aku sama sekali nggak melakukan tindakan apapun untuk mencegah kejadian yang buruk itu terjadi, aku nggak akan pernah bisa memaafkan diriku ini, Van. Wow, santai kok, santai. Kok kamu jadi nanggepin analisa Irfan itu seserius ini sih? Ingat, Gus, semua yang Irfan bicarakan itu hanya sebuah pengandaian saja, dan pengandaian itu biasanya lebih dekat pada ketidakbenaran. Jadi percaya deh sama aku, gak bakal ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa keluarga kamu, ujar Gio, berusaha menyadarkan aku dari rasa kepercayaanku yang begitu besar terhadap omongan Irfan tadi. Tapi Gi, gak usah pakai tapi-tapi lagi, Kos. Andai kamu masih tetap ngeyel untuk mempercayai analisa Irfan tadi, maka apa bedanya kamu dengan bokapmu, yang sekarang tengah kamu persalahkan karena rasa percayanya terhadap mimpi-mimpi yang dialaminya itu? Mendengar perkataan Gio tersebut, kini aku sama sekali tidak mempunyai alasan untuk membantahnya lagi. Karena apa yang telah dikatakan oleh Gio tersebut memang benar adanya. Menyadari bahwa kini aku telah tersadarkan oleh perkataan Gio tadi, nampak kini Gio kembali memberanikan diri untuk menanyakan kepada Irfan tentang analisanya akan keberadaan sebuah pohon besar dan batu besar berlumut yang tertutupi oleh dedaunan. Sepertinya Ki, kedua tempat yang tersebut memang ditujukan sebagai titik awal bagi pencarian kita guna menyingkap misteri ini, jawab Irfan seraya bangkit dari duduknya di sisi tempat tidur. Sebatang rokok yang nampak telah sedari tadi telah dipermainkan oleh jari jemari Irfan, kini terlihat mulai disulutkannya. Mendapati jawaban Irfan tersebut,
Aku dan Gio pun hanya bisa saling bertukar pandang dalam keterpakuan. Mungkin bulan depan aku akan pulang ke rumah lagi. Ya, siapa tahu dengan keberpulanganku ke rumahku itu akan sedikit banyak memberikan aku informasi yang mungkin akan berguna dalam menyingkap misteri ini. Ucapku yang berbalas tawaran dari Irfan dan Gio untuk menemaniku dalam keberpulanganku ke rumah nanti. Sebaiknya jangan, Ki, Van. Bukannya aku gak menghargai niat baik kalian ini, tapi untuk saat ini aku emang benar-benar membutuhkan waktu yang bersifat pribadi untuk menyelesaikan semua masalah keluargaku ini. Mendengar perkataanku tersebut, Irfan dan Gio pun sepertinya bisa mengerti dengan keinginanku tersebut. Bulan November tahun 2000. Assalamualaikum. Rentang waktu 1 bulan yang berjalan begitu cepat kini mengantarkan seuntai kalimat salam yang terucap dari mulutku ini. Cukup lama juga kini aku menunggu sebuah jawaban salam yang terucap dari dalam rumah. Hingga akhirnya di antara keinginanku yang ingin kembali mengetuk pintu rumah, sebuah jawaban salam kini terdengar dari dalam rumah. Dan tidak berselang lama kemudian, nampak kehadiran Endah seiring dengan pergerakan daun pintu rumah yang telah bergerak terbuka. Di antara ekspresi keceriaan yang diperlihatkan oleh Endah begitu melihat keberadaanku yang berada di depan pintu rumah. Sepertinya Endah tidak bisa untuk menyembunyikan tanda-tanda di matanya yang menandakan bahwa Endah baru saja terbangun dari tidur pulasnya. Ya ampun, Kang Engkus. Kok sore banget sih datangnya, Kang? Kang Engkus sendiri aja nih. Sederet pertanyaan yang terlontar dari mulut Endah kini mengiringi pergerakan tangannya yang mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Iya, Akang hanya sendiri aja, Ndah. Sebenarnya sih niat Akang tadinya mau berangkat dari Jakarta pagi-pagi, tapi karena tadi Akang ada sedikit keperluan di kampus, makanya Akang jadi agak kesiangan berangkatnya. Jawabku seraya menatap ke arah jam dinding, dan sepertinya kini waktu telah menunjukkan pukul 4:30 sore. Begitu mendapati jawabanku tersebut, Endah pun terlihat segera berjalan menuju ke arah dapur guna membuatkan aku segelas kopi panas. Bapak sama Mama sedang kemana, Ndah? Tanyaku dengan setengah berteriak. Mendapati jawaban dari Endah yang mengatakan bahwa kini Bapak dan Mama tengah pergi karena adanya suatu urusan di kampung. Aku pun segera menyegerakan diri untuk masuk ke dalam kamar. Rasa letih yang aku rasakan selama perjalanan tadi kini telah mengantarkanku untuk merebahkan tubuh ini di atas tempat tidur. Dan kini baru saja beberapa saat aku terlena dalam rasa santai ini, suara Endah yang memberitahukan bahwa kopi yang telah dibuatnya kini telah diletakkan di meja kecil yang berada di teras depan. Aku pun segera keluar dari dalam kamar dan mendapati Endah yang kini tengah menyiapkan makanan di meja makan. Memangnya Bapak dan Mama itu sedang ada keperluan apa sih, Ndah? Tanyaku kembali dari kejauhan. Endah nggak tahu, Kang. Tapi sih sepertinya masih berhubungan dengan keinginan Bapak untuk kembali mencari tahu tentang keberadaan teman-teman Bapak yang menghilang itu, Kang. Jawab Endah seraya mengakhiri kegiatannya menyiapkan makanan. Melihat hal tersebut, aku pun segera berjalan menuju ke teras depan untuk menikmati kopi panas yang telah Endah dihidangkan di meja makan. Kini di antara hirupan pertamaku pada gelas kopi panas tersebut, nampak terlihat kehadiran Endah di teras depan dengan membawa segelas teh, jahe, panas yang sepertinya memang diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Bapak kita ini terlalu berani, Ndah. Terlalu percaya dengan kawan-kawannya itu. Sekarang lihat akibatnya. Bukannya untung yang didapat, tapi malah buntung. Ucapku seraya memperhatikan Endah yang kini telah duduk di kursi kayu teras depan. Untuk sesaat lamanya, Endah hanya bisa terdiam tanpa merespon perkataanku tersebut. Hingga akhirnya di antara ekspresi kekesalan yang terpancar di wajah Endah, Endah pun mulai menumpahkan semua rasa kesal yang dirasakannya kepadaku. Nggak tahulah, Kang, Endah ngerasa Bapak sekarang udah berubah. Bapak yang Endah kenal dulu kini telah berganti dengan seseorang yang udah Endah nggak kenal lagi. Kamu gak boleh ngomong seperti itu, Ndah. Sekesal-kesalnya kita terhadap Bapak, tapi tetap aja itu Bapak kita, Ndah.
Tegurku mencoba mengingatkan Endah atas kekeliruan ucapannya. Kini begitu mendapati teguranku tersebut, Endah pun nampak menghela nafas panjangnya. Endah sama sekali enggak bermaksud kurang ajar kepada Bapak, Kang. Tapi memang kenyataannya seperti itu yang Endah temui sekarang ini. Bapak yang dulu Endah kenal sebagai seorang yang penyabar, kini telah berganti menjadi seorang yang pemarah. Bapak yang dulu Endah kenal dengan ketekunan ibadahnya, kini telah berganti menjadi seseorang yang sangat jauh dari kata beribadah. Bahkan pernah suatu saat, Bapak mengatakan kepada Mama, kalau kini Bapak mempunyai seorang guru spiritual yang akan membantunya untuk mengatasi semua permasalahan yang menimpa keluarga kita ini. Apa yang telah dilakukan oleh Bapak ini benar-benar telah di luar kendali, Kang. Seiring dengan berakhirnya perkataan Endah tersebut, nampak Endah menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Suara isak tangisnya yang kini terdengar dari balik telapak tangannya seperti mengisyaratkan kalau Endah telah memendam rasa kekesalannya itu dalam jangka waktu yang lama, dan kini mencair seiring dengan keberadaanku yang kini telah menjadi tempat bagi Endah untuk menumpahkan semua kekesalannya itu. Gila, apa yang telah Bapak lakukan ini benar-benar sudah di luar kendali. Mau gak mau aku harus kembali mengingatkan Bapak atas kekeliruannya ini. Gumamku dalam hati seraya memandangi Endah yang terlihat masih menumpahkan rasa kesal yang dirasakannya dalam isak tangis. Hingga akhirnya setelah beberapa saat lamanya, Endah bergelut dengan isak tangisnya tersebut. Endah pun kini terlihat mulai bisa mengendalikan emosinya. Oh iya, Kang, ada satu hal lagi yang membuat Endah merasa khawatir dengan keadaan Mama, Kang. Hah? Mama? Mama kenapa, Endah? Tanyaku dengan nada panik begitu Endah mengatakan rasa khawatirnya terhadap keadaan Mama. Mendapati kepanikanku tersebut, Endah berusaha menenangkan aku dengan mengatakan bahwa kekhawatiran yang Endah rasakan itu tidak terhubung dengan kondisi kesehatan Mama. Sebentar, Kang. Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulut Endah, Endah terlihat mulai beranjak dari duduknya, lalu berjalan memasuki rumah. Selang beberapa saat kemudian, terlihat Endah telah keluar dari dalam rumah dengan turut serta membawa sesuatu di dalam genggaman tangannya. Apa itu, Endah? Tanyaku begitu melihat Endah telah meletakkan benda yang dibawanya tersebut di atas meja. Sejalan dengan keberadaan sebuah benda yang kini telah diletakkan Endah di atas meja, aku pun kini mengetahui bahwa benda yang telah dibawa oleh Endah tersebut adalah sebuah kertas putih yang terlihat sudah dikuntal-kuntal menjadi sebuah bola kertas kecil. Dan kini dengan menggunakan jari jemari tangannya, Endah pun terlihat mulai membuka kuntalan bola kertas kecil tersebut hingga memperlihatkan keberadaan sesuatu di dalam bola kertas kecil itu. Serbuk ini sengaja Endah ambil secara diam-diam dari dalam kamar Bapak dan Mama, Kang, ujar Endah di antara pergerakan jari jemarinya yang terlihat mempermainkan serbuk tersebut. Kamu ambil secara diam-diam? Iya, Kang, secara diam-diam. Semua itu Endah lakukan karena kecurigaan Endah atas pembicaraan Bapak dan Mama yang secara nggak sengaja telah Endah curi dengar. Untuk sejenak terlihat Endah menghentikan perkataannya. Rasa dingin yang sepertinya mulai dirasakannya kini berusaha ditepiskannya dengan menghirup air teh jahe hangat yang terlihat masih memperlihatkan uap hangatnya. Memangnya Bapak dan Mama udah membicarakan apa, Endah, sampai membuat kamu curiga seperti itu? Tanyaku di antara teka-teki yang masih menyelimuti perkataan Endah. Bapak meminta Mama untuk meminum serbuk ini, Kang, dengan alasan bahwa serbuk tersebut akan dapat membawa kebaikan pada anak yang tengah dikandung Mama. Pada awalnya Mama sedikit menolak permintaan Bapak tersebut. Tapi Akang tahu sendiri kan sikap Bapak sekarang ini seperti apa. Intinya pada saat Mama melakukan penolakan itu, Bapak terlihat marah. Sampai-sampai Bapak mengatakan kalau Mama bukanlah seorang istri yang baik karena Mama telah berani menolak permintaan Bapak yang sebenarnya adalah salah satu bentuk ikhtiar Bapak untuk membawa keluarga ini ke arah yang lebih baik. Mendapati perkataan Bapak tersebut akhirnya Mama pun mengalah dan mengikuti saran Bapak. Jadi akhirnya Mama meminum serbuk ini? Tanyaku seraya menyentuh serbuk halus
yang berada di atas kertas. Mendapati bahwa jari jemariku ini telah menyentuh serbuk halus tersebut. Entah mengapa, firasatku kini mengatakan bahwa ada sesuatu yang kurang baik atas serbuk yang tengah aku pegang ini. Iya Kang, Mama telah meminumnya, jawab Endah singkat dan berbalas dengan keterpakuanku dalam menatap serbuk putih yang berada di atas kertas. Sebenarnya ini serbuk apa ya Endah? Endah nggak tahu Kang, tapi Bapak hanya mengatakan kalau serbuk tersebut telah Bapak dapatkan berdasarkan petunjuk dari mimpi Bapak. Terlepas dari itu, Bapak juga mengatakan semua yang dilakukannya itu atas saran dari guru spiritual Bapak. Guru spiritual? Guru spiritual apa Endah? Apa Endah? Mengenal guru spiritual Bapak itu apa? Tanyaku yang mulai merasakan rasa penasaran dengan sosok guru spiritual Bapak. Endah nggak kenal Kang. Sosoknya aja Endah belum pernah melihat. Tapi Kang, untuk beberapa saat nampak Endah menghentikan perkataannya. Pergerakan bola matanya yang kini terlihat begitu liar nampak mengamati sudut demi sudut bagian dari halaman rumah. Mendapati hal tersebut, aku merasa mungkin Endah kini tengah merasa takut dengan perkataan yang akan diucapkannya. Dan mungkin perkataannya itu akan terhubung dengan kejadian-kejadian menyeramkan yang pernah terjadi di rumah ini. Tapi kenapa Endah? Tanyaku yang mulai merasa tidak sabar melihat keterdiaman Endah ini. Beberapa kali Endah pernah memergoki Bapak tengah menyendiri di pohon beringin besar yang ada di dekat empang itu Kang. Bahkan suatu saat di saat Endah hendak menuju ke Jamban, Endah pernah melihat keberadaan Bapak seperti tengah berbicara sendiri di dekat pohon beringin besar itu. Pada awalnya Endah hendak menanyakan kepada Bapak tentang apa yang tengah dilakukan oleh Bapak di pohon beringin besar itu. Tapi setelah Endah mengingat kembali akan sikap Bapak yang sudah tidak seperti dulu lagi, akhirnya Endah mengurungkannya. Sedikit banyak kini pembicaraan yang terjadi antara aku dan Endah telah memberikan aku sedikit informasi yang mungkin akan berguna untuk menyingkap misteri yang menyelimuti rumah ini. Keterangan Endah yang memberitahukan akan adanya tingkah laku aneh Bapak ketika berada di pohon beringin tua itu kini mengingatkanku akan perkataan Irfan yang mengatakan bahwa sebuah pohon besar serta batu besar berlumut yang tertutupi oleh dedaunan dapat dijadikan sebagai titik awal bagiku untuk menyingkap misteri ini. Mendapati bahwa kini hari akan beranjak menuju malam, dengan segera aku pun kini menyalakan genset yang menjadi mesin utama bagi penerangan di rumah ini. Bapak dan Mama kok belum pulang juga ya Endah? Ucapku kepada Endah yang terlihat tengah memasukkan kuntalan bola kertas ke dalam sakunya. Mendapati perkataanku itu, nampak kini Endah mengarahkan pandangannya ke arah jalan setapak yang berselimutkan kegelapan dan kabut tipis. Hingga akhirnya, sebelum sempat Endah mengatakan sesuatu untuk merespon perkataanku tadi, sebuah cahaya lampu dari sebuah sepeda motor yang diiringi bunyi tarikan gasnya nampak terlihat di kejauhan. Itu sepertinya Bapak dan Mama Kang, ujar Endah lalu berjalan memasuki rumah. Suara mesin motor yang kini terdengar semakin mendekat nampak memperlihatkan keberadaan Mama dan Bapak yang tengah berada di atas sepeda motor. Hingga akhirnya di saat laju motor tersebut kini terhenti di halaman rumah. Ekspresi kegembiraan terpancar di wajah Bapak dan Mama begitu melihat keberadaan aku di rumah ini. Akhirnya anak Mama pulang juga ke rumah, canda Mama seraya berusaha menuruni sepeda motor. Keadaan perut Mama yang terlihat semakin membesar kini sepertinya telah membuat Mama kesulitan dalam menuruni sepeda motor. Biar Angkus bantu Mah, ujarku seraya memegangi tangan Mama untuk membantunya turun dari sepeda motor. Kamu kapan tiba, Kus? Tanya Bapak begitu telah turun dari sepeda motor. Mendapati pertanyaan Bapak tersebut, aku pun segera meresponnya dengan mencium tangan Bapak dan Mama. Baru tadi sore Pak. Oh iya, Bapak habis dari mana? Jawabku dan balik bertanya. Biasa Kus, habis jalan-jalan ke kampung sama Mama kamu, biar Mama kamu itu tidak stres menunggu waktu kelahiran adik kamu ini, jawab Bapak seraya berusaha menutupi kebohongannya dengan cara mengembangkan senyum di wajahnya, seakan tidak ingin untuk berlama-lama dalam pembicaraan ini. Bapak pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah. Dan kini begitu aku menyadari
Kalau saat ini aku hanya tinggal berdua dengan mama di halaman rumah, niatku untuk menanyakan perihal apa yang telah diberitahukan Endah kepadaku kini seperti bermain-main di dalam pikiran ini. Sore banget pulangnya mah. Pasti habis ngurus urusan bapak dengan kawan-kawannya itu ya. Ujarku yang berbalas isyarat tangan mama yang meminta aku agar tidak melanjutkan perkataanku itu. Mama minta tolong sama kamu Kus, jaga omongan kamu itu. Mama gak mau. Rasa tenang yang baru mama rasakan ini kembali kamu rusak dengan perkataan kamu itu. Seiring dengan perkataan mama tersebut, nampak mama menghela nafas panjangnya. Anggus mengerti mah. Tapi sampai kapan mama mau berlaku seperti ini terus? Mengalah demi sesuatu yang tidak benar? Ujarku yang berbalas keterdiaman mama untuk sesaat. Semua yang mama lakukan ini, mama lakukan demi keutuhan keluarga kita Kus. Dan pada akhirnya, nanti mama yakin bapak kamu pasti akan kembali lagi seperti dulu kala. Dan keluarga kita ini akan terlepas dari semua masalah ini. Semoga aja mah. Dan semoga juga semuanya itu dapat kita raih dengan usaha kita yang keras. Bukan dengan jalan instan, apalagi sampai menggantungkan pada mimpi-mimpi yang tidak jelas akan kebenarannya itu. Cukup Kus, ucap mama dengan suaranya yang agak meninggi. Dan selang beberapa saat setelah perkataan mama tersebut, nampak kini pandangan mama terarah ke arah pintu rumah. Seiring dengan keinginan tahuan aku akan apa yang tengah mama lihat, aku pun mengarahkan pandangan ini ke arah pintu. Kini nampak terlihat keberadaan bapak yang tengah berdiri di depan pintu rumah. Sebaiknya kita masuk Kus. Sepertinya sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Seiring dengan ajakan mama tersebut, aku pun mengikuti langkah mama yang telah berjalan memasuki rumah. Ayo pak, kita sholat berjamaah. Ajakku begitu melewati bapak yang masih berdiri di depan pintu rumah. Kamu duluan aja Kus, bapak masih lelah, jawab bapak dengan setengah acuh. Melihat bapak yang kini telah menghempaskan tubuhnya di kursi, aku pun segera berjalan menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Rasa dingin dari kucuran air wudhu yang kini telah menyentuh tubuhku secara perlahan kini telah memberikan aku kesegaran untuk kembali dapat berpikir positif di antara rasa kejengkelanku terhadap sikap bapak saat ini. Dan kini seiring dengan langkah kakiku yang mulai berjalan keluar dari dalam kamar mandi, nampak terlihat keberadaan mama yang tengah berdiri di depan pintu kamar mandi. Loh mama, Anggus kirain mama udah wudhu, ucapku yang berbalas dengan senyuman mama. Belum Kus, tadi mama merapihkan baju bapak kamu dulu yang ada di lemari. Sejalan dengan perkataannya tersebut, mama pun terlihat berjalan memasuki kamar mandi. Dan seiring dengan pintu kamar mandi yang telah tertutup, aku pun bergegas menuju ke kamar guna bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Kang Angkus, kita sholat berjamaah ya. Suara teriakan Endah yang terdengar dari arah kamarnya kini telah membuat langkah kakiku ini terhenti. Nampak terlihat keberadaan Endah yang telah keluar dari dalam kamarnya dengan turut serta membawa 2 buah sajadah di tangannya. Ya udah, akan ganti pakaian dulu. Jangan lupa kamu ajak juga mama untuk sholat berjamaah. Iya Kang, ucap Endah yang berbalas dengan pergerakanku yang memasuki kamar. Dan kini setibanya aku di dalam kamar, baru saja aku hendak mengganti pakaian yang sedari tadi tiba, memang belum sempat untuk kuganti. Suara teriakan Endah yang terdengar keras dari arah luar kamar kini dengan serta-merta mengejutkanku. Mendapati hal tersebut dan tanpa berpikir panjang lagi, aku pun memutuskan untuk segera keluar dari dalam kamar guna mencari tahu akan alasan Endah berteriak sekeras itu. Bingung. Mungkin itu adalah sebuah kata yang bisa menggambarkan perasaan hatiku ini ketika keberadaanku ini kini telah berada di luar kamar. Nampak kini terlihat di hadapanku keberadaan sosok Endah yang tengah berdiri terpaku di depan pintu kamar mama. Sedangkan di sisi yang lain kini aku juga mendapati keberadaan mama yang tengah berdiri di depan pintu kamar mandi dengan ekspresi wajah terkejut dan memandangi ke arah Endah. Begitu mendapati pemandangan itu, aku pun kini memilih untuk segera menghampiri Endah karena aku merasa saat ini
Endah mungkin lebih membutuhkan pertolongan dibandingkan Mama. "Dah, kamu kenapa, Dah?" tanyaku dengan rasa panik dan berbalas dengan keterdiaman Endah yang terpaku dalam menatap ke arah bagian dalam kamar Mama. Dari ekspresi wajahnya yang terlihat menegang dan menunjukkan rasa ketakutan, sepertinya saat ini Endah tengah menatap sesuatu yang menyeramkan di dalam kamar Mama. Mendapati hal tersebut, aku pun segera mengarahkan pandangan mata ini ke bagian dalam kamar Mama. "Dah, sadar Dah, kamu kenapa?" tanyaku kembali begitu mendapati bahwa kini aku sama sekali tidak melihat keberadaan sesuatu yang menyeramkan di dalam kamar Mama. Untuk sekejap Endah pun menolehkan pandangannya ke arahku, hingga akhirnya Endah terlihat kembali melayangkan pandangannya ke arah bagian dalam kamar. "Mama Kang, Mama, tadi Endah lihat Mama," ujar Endah dengan suara yang bergetar. Suara isak tangis Endah yang kini mulai terdengar seperti memberikan aku sebuah gambaran kalau saat ini Endah tengah diliputi oleh rasa takut yang bercampur dengan rasa sedih. "Mama, Mama kenapa?" "Itu Mama Dah, Mama ada di belakang kamu." Keinginanku untuk menyadarkan Endah dari sebuah kejadian yang mungkin telah menipu penglihatannya kini mulai berbuah dengan sebuah respon yang baik dari Endah. Begitu mendengar perkataanku tersebut, nampak Endah kembali mengarahkan pandangannya ke arahku, dan kini dengan menunjukkan ekspresi ketidakpercayaannya atas perkataanku tadi, Endah perlahan mulai mengalihkan pandangan matanya ke arah Mama yang berada di bagian belakang tubuhnya. "Mama," ujar Endah dengan rasa tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Kini begitu Endah merasa yakin kalau orang yang tengah berdiri di hadapannya itu adalah Mama, Endah pun segera berlari ke arah Mama dan memeluk tubuh Mama dalam isak tangisnya. "Kamu kenapa sih, Dah? Kok jadi seperti anak kecil begini?" ucap Mama di antara rasa serba salahnya atas perilaku Endah yang kini tengah memeluknya dalam isak tangis. Kini secara perlahan dengan jiwa keibuannya, Mama pun berusaha menenangkan Endah dari rasa takut yang tengah dirasakannya. "Tadi itu, Ma, tadi itu..." Seakan masih belum bisa percaya dengan kenyataan yang Endah terima sekarang ini, Endah nampak melepaskan pelukannya pada tubuh Mama dan kembali mengarahkan pandangannya ke arah bagian dalam kamar. Dan kini seiring dengan Endah yang tidak mendapati adanya sesuatu yang menyeramkan di dalam kamar, Endah pun kembali melayangkan pandangannya ke wajah Mama. "Tadi itu kamu kenapa, Endah?" tanya Mama begitu tatapan mata Endah menatap wajahnya. "Tadi itu Endah seperti melihat Mama ada di dalam kamar itu, Mah. Dan Mama kenapa?" tanya Mama kembali dengan rasa penasaran. Begitu melihat Endah kembali menghentikan perkataannya. Keinginan Endah yang sepertinya tidak ingin untuk melanjutkan perkataannya tersebut kini terbentur oleh tatapan mata Mama yang terlihat memandang secara tajam ke arah wajah Endah. "Endah minta maaf, Ma, jika Endah akan mengatakan sesuatu yang kurang baik seperti ini kepada Mama," ujar Endah yang berbalas dengan anggukan kepala Mama. Tadi itu di saat Endah hendak mengajak Mama untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, Endah mengira Mama sedang berada di dalam kamar. Dan di saat itulah Endah memutuskan untuk masuk ke dalam kamar guna mengajak Mama untuk sholat maghrib berjamaah. Tapi baru aja Endah membuka pintu kamar, Endah mendapati Mama tengah berbaring kesakitan di atas tempat tidur dengan posisi tangan Mama yang memegangi perut. Di saat itu Endah berpikir bahwa Mama memang tengah mengalami kesakitan akibat dari kandungan Mama ini. Dan karena Endah takut akan terjadi apa-apa sama Mama, Endah pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar guna memastikan keadaan Mama. Tapi baru saja Endah hendak melangkah masuk ke dalam kamar, Endah terpaksa mengurungkan niat itu. Begitu Endah menyadari bahwa ada sebuah sosok lain yang tengah berada di dalam kamar. Dan sosok tersebut terlihat tengah berdiri di sudut kamar dengan pandang. "Wanita?" Pertanyaan singkat yang terlontar dari mulutku ini kini memotong perkataan Endah. Dan Endah mengapa kini seiring dengan pertanyaanku tersebut, nampak ekspresi wajah Mama dan Endah terlihat berubah. "Mah, Dah, ada apa sih sebenarnya di rumah ini?" tanyaku kembali dengan perasaan risih begitu mendapati keterpakuan dari Mama dan Endah yang terlihat menatapku. Mendapati itu, kini firasatku mengatakan bahwa
ada sesuatu yang tidak beres dengan apa yang tengah dilakukan oleh Mama dan Enda saat ini. Hingga akhirnya, di saat kini aku ingin kembali menanyakan akan alasan dari keterpakuan Enda dan Mama tersebut, sebuah suara kini terdengar dari arah belakang tubuhku. Dan aku sangat merasa yakin kalau suara itu adalah bersambung. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti Anaking dari Metamorphosis 2015 sampai ke bagian ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.